Itu gue yang tahu. Ya, Gimana Kak Tata kabarnya? baik, baik sekali, terima kasih. Nah hari ini apa namanya streaming ya? Series baru mungkin seperti apa sih boleh ceritain? Miring dia. Mungkin dan tantangannya juga. Oke, ini ada series baru dari video original series yang judulnya Meracun Dendam. Pemeran utamanya ada Oka Antara, Laura Basuki dan Karsa Pusat dan banyak lagi aktor-aktor kerennya. Di sini gue berperan sebagai Arif dan dia adalah partnernya di firma hukumnya Rasya yang diperankan oleh Oka Antara. Jadi kita tuh sahabat dan ternyata ada kejadian di antara karakter Oka Antara dan karakternya istrinya yang diperankan oleh Laura Basuki. Si karakter Oka Antara Rasya selingkuh dengan apa namanya teman kerjanya, yaitu yang diperankan oleh Karsa Pusat. Nah itulah awal dari drama dari Meracun Dendam ini gitu. Dan ini seru banget karena ini bukan perselingkuhan biasa, karena pada akhirnya kalau misalnya kalian nonton di video ada, kalian bisa nonton di episode pertamanya secara gratis, episode selanjutnya ya Pak ya. Di situ kalian bisa lihat ada untuk episode keduanya, di saat setelah mereka ketahuan selingkuh, si Rasya yang diperankan oleh Oka minta istrinya yang diperankan oleh Laura Basuki untuk jadi pengacaranya dia untuk permasalahan yang ada di Rasya. Nah itu yang menurut gua keren banget, titik yang keren banget di series ini, di series Meracun Dendam gitu. Kenapa sih lu ngambil apa series ini kan? Ini kan zamannya kayak zaman serius sekali gitu ya. Iya, karena ceritanya kompleks banget dan untuk memerankannya lebih menyenangkan aja buat gue. Untuk memerankan sebuah karakter yang kompleks itu karena lo kayak ada di tengah-tengah, itu untuk seorang aktor mengembangkannya tuh nggak membosankan lah. Kalau misalnya gue main itu lagi, karena gue sempat dicap sebagai pemeran watak yang main film-film bersejarah, terus akhirnya gue ubah untuk menjadi komedi, nggak tahu jadi dicap lagi jadi pemain komedi yang lucu. Sebenarnya nggak menyenangkan untuk seorang aktor memerankan karakter yang sama terus. Dan gue ditawarin ini, gue sebagai lawyer yang serius, nggak ada komedinya, gue langsung iya aja. Apalagi di video gue ada beberapa series yang gue banyol banget gitu kan. Jadi ini kesempatan gue untuk bisa mengeksplor lagi lah karakter yang baru untuk video original series. Oh, ini kan tentang perselingkuhan dan sempat disinggung sama Laura Basuki yang Indonesia itu peringkat kedua perselingkuhan terbanyak di Asia. Ini gimana tanggapan dari Abang sendiri? Kayaknya emang kita terlalu sering nongkrong ya orang Indonesia ya. Kayaknya pertongkrongan itu yang bisa jadi penyebab, salah satu penyebab kita berselingkuh. Karena kalau misalnya kita nongkrong kan pasti kita sama teman-teman, kalau misalnya kita udah punya pasangan kadang-kadang kita Beb, aku nongkrong sama teman-teman aku ya. Nah itu tuh kadang-kadang terjadi apa namanya titik awal perselingkuhan itu. Tiba-tiba kayak gue ada temen nih gitu kan, kita ketemu sama si ini yuk. Nah itu yang dan menurut gue kita emang pada dasarnya orang Indonesia sering banget nongkrong, sering banget ngumpul, makanya kita banyak banget yang namanya komunitas. Segala komunitas juga ada, komunitas motor bebek merah aja ada gitu kan ya. Jadi pokoknya sering banget ngumpul. Nah itu ngumpul itu sebenarnya lumayan bikin ya, bahaya sih untuk misalnya relationship, apalagi kalau kita ketemu teman-teman yang nakal, karena kenakalan itu bisa menular. Karena semakin banyak kita nongkrong sama yang nakal, akhirnya nakal itu jadi normal. Jadi makanya kita harus pinter-pinter menempatkan diri gitu. Makanya kenapa bisa jadi nomor 2 menurut gua, karena itu sih ya, bukan sesuatu yang kita banggain ya, walaupun kita lumayan di top 5 ya. Tapi ya masih bisa kita benerin lah perlahan gitu. Makanya kita kayaknya harus kembali lagi nih, ada yang namanya, kalau dulu ya tahun 90-an teman-teman, 80-an 90-an ada namanya di sekolah itu pendidikan moral Pancasila. Kita udah nggak ada lagi, jadi kita moralnya kayaknya perlu dididik lagi nih kayaknya nih, jadi nggak tahu deh.
gimana Pak Menteri Pendidikan? Jakarta Post itu masih yang suka nongkrong. Enggak, gue anaknya lumayan introvert gitu. Makanya gue sekarang keseringan main golf, karena kalau main golf itu bisa sendiri. Karena gue nggak begitu sering nongkrong, karena emang dari dulu nggak tahu deh, emang gue dari dulu nggak pernah suka gitu berada di keramaian. Kalau misalnya gue di keramaian tuh energi gue tuh keserap gitu. Ini abis ini aja nih sampai rumah pasti gue langsung kayak gitu. Jadi ya, tapi emang nggak banyak orang kayak gue gitu. Banyaknya di sini, apalagi di Indonesia yang gue lihat suka banget bersosialisasi. Suka banget bersosialisasi. Jadi mereka baru bisa energinya baru ke-charge kalau ketemu rame-rame orang gitu. Nah gue tuh nggak kayak gitu. Kalau kamu sendiri menjaga hubungan dengan istri gimana? Kan tadi sempat bilang Gua mencoba untuk mencari titik temu yang sama, dan kita di sini sekarang, gua sama istri gua, kita punya kesamaan hobi yang sama. Kita suka main golf, main tenis, jadi dan kita suka traveling. Jadi kemanapun kita sekarang akhirnya gue jadi kalau traveling lebih suka sama istri gue, karena kita udah klop lah, dia udah tahu gue sukanya apa, dan kalau misalnya kita lagi mau olahraga bisa barengan gitu. Jadi segala macam, karena hobi itu yang paling sering bikin kita jadi semakin jauh dengan pasangan kita gitu. Yang satu hobinya mungkin jalan-jalan, tapi yang satu katanya hobi itu sukanya di rumah, jadi akhirnya yang suka jalan-jalan cuma jalan-jalan sendiri. Nah itu yang akhirnya kayak cari temen, nggak tahu cari temennya yang bisa jenis nih gitu kan. Jadi itu yang kadang-kadang bahaya. Jadi makanya kalau gue untuk untungnya gue bisa sama istri gue itu punya hobi yang sama. Untuk main film sendiri gimana? Apakah ada persyaratan dari istri untuk misalkan tidak beradegan yang 18 plus? Gimana, ada nggak gitu? Nggak ada sih, karena dari awal gue udah bilang sama istri gue sebelum kita menikah, waktu kita mau serius, gue bilang gue aktor, jadi akan ada tawaran yang mungkin tidak menyenangkan karakternya, dan juga terkadang kita ada kerjaan, terkadang tidak. Jadi pemasukan juga kadang banyak, kadang tidak ada. Apakah kamu siap? Nah, itu dari awal gue udah ya belak-belakan, karena emang kalau kita mau relationship lagi mau nikah harus belak-belakan dari awal. Jangan sampai tiba-tiba baru belakangan kayak lah gue aktor gitu. Kan lu harusnya tahu. Nah lu harusnya tahu itu yang biasa itu bahaya di sebuah relationship. Kita harus ngomong gitu, jangan nganggep mereka udah tahu, nggak bisa. Jadi antara cewek atau cowok, dua-duanya harus bisa ngomong apa yang jadi unek-unek lah di sebelum nikah. Dan gue akhirnya diterima sama istri gue, jadi sampai sekarang sih so far aman-aman. Asal dia tahu cewek siapa, terus gue kenalin dulu gitu. Kalau misalnya gue tiba-tiba nggak kenalin, nah itu baru jadi pertanyaan sama dia, kok dikenalin yang ini gitu kan. Tapi gue so far gue selalu ngajak ketemuan dulu, ngajak kenalan sama ini yang bakalan aku ada adegan gimana gitu. Tapi so far ya bisa. Nah mungkin Kananta nih yang selalu tampil saat olahraga dan sangat fashionable, jadi gimana ya? Apa ya nih maksudnya? Jadi karena setiap olahraga tuh tampil selalu fashionable gitu. Ya masalahnya pasti kan suka dipandang sama orang ya, ditambah sekarang memang salah satu yang bikin menarik olahraga tuh justru looknya. Yang karena kalau misalnya gue cuma bikin video gue mukul mukul lagi, apa dong yang bikin enak gitu dilihat. Nah fashionnya kadang-kadang dibikin exciting, dibikin lucu, dibikin keren gitu. Itu yang bisa dimainin supaya untuk secara looknya itu nggak membosankan. Makanya gue selalu memadukan olahraga sama fashion sebisa gue. Mungkin kalau ditanya nih, olahraga apa sih seorang Tata Ginting? Gini, Senin itu gue main golf. Selasa itu gue latihan driving. Rabu gue tenis. Selasa pagi gue main tenis juga biasanya. Rabu sore gue main tenis. Kamis gue golf lagi. Jumat kadang-kadang gue istirahat. Sabtu gue tenis lagi. Minggu malam gue tenis biasanya sama Desta. Jadi olahraga apa gue ya setiap hari. Kalau nggak olahraga gue kayaknya bukan gue gitu. Ternyata kayak udah jadi candu gitu. Udah jadi candu, tapi lebih candu lagi. Sebenarnya bukan candu, yang lebih akhirnya jadi penting lagi karena waktu COVID kemarin gue sempat kena yang lumayan parah.
dan paru-paru gue diserang. Itu yang gue akhirnya melihat kayaknya gue harus melatih paru-paru gue untuk setidaknya kuat lah. Jadi kalau keserang lagi gue nggak kayak waktu itu. Gue merasa gue udah mau lewat aja. Jadi bayangkan dari saudara-saudara, teman-teman gue yang nggak survive dengan COVID, yang meninggal karena COVID, itu ternyata mereka kesamaannya adalah mereka nggak olahraga dan hidup mereka kurang sehat, kayak tidur mereka nggak teratur, makanan mereka juga berantakan. Nah itu yang bikin gue jadinya kayak olahraga penting loh. Olahraga penting nggak cuma waktu kita muda, tapi nanti pas kita tua justru gitu. Karena banyak banget saudara-saudara gue yang rutin olahraga, tuanya masih aman, pernapasan aman, jantung aman. Jadi nggak gampang sakit-sakitan lah gitu. Sedangkan teman-teman gue yang nggak pernah olahraga, bahkan masih muda aja gitu, mereka gampang banget, rentan banget hidupnya. Kayak itu yang salah satu kenapa gue jadi akhirnya kelihatannya kayak kecanduan, tapi sebenarnya ya buat kesehatan. Tabungan. Sempat terpikir nggak sih kayak gue pengen lebih serius di salah satu cabang olahraga bisa bertanding? Sebenarnya gue serius itu cuma di golf sama tenis, karena gue emang main itu dari SMA. Gue udah main golf sama tenis dari tahun 95. Jadi sebenarnya gue itu yang gue seriusin. Cuma waktu itu sempat ada masa gue waktu itu SMA di Amerika kan tahu sendiri orangnya gede-gede ya, jadi gue nggak bisa main basket teman-teman. Tadi yang saya gue ini anak abas banget nih, anak basket banget nih, cuman nggak pernah dipilih karena saya pendek nih, kan saya paket hemat badannya, jadi cuma bisa main tenis sama bola pada saat itu. Akhirnya gue seriusin sampai sekarang, tapi waktu gue pulang ke Indonesia gak ada yang main golf, main tenis juga jarang banget. Jadi waktu itu masih main sendiri sampai akhirnya pandemi. Dua olahraga yang diperbolehkan sama pemerintah cuma tenis sama golf karena dia di luar dan gak ada kontak fisik. Kalau misalnya bulu tangkis kan masih indoor, walaupun gak ada kontak fisik, tapi indoor itu kan dilarang banget. Akhirnya semua orang latihan tenis kayak sekarang, latihan tenis latihan golf kayak sekarang gue jadi terlihat kayaknya jadi kayak sering main itu, padahal gue dari dulu tidak main. Tapi akhirnya sekarang gue seneng karena semua orang udah mulai main dan gue ada temennya. Kak, kalau main olahraga sama rekan artis, kerasa nggak sih Kak ada kayak persaingan antara fans? Iya, jadi waktu itu gue pas sempet di bahkan volley yang dibikin sama Vindes itu awalnya kan lawan kita prediksi kan banyol banget ya, dan aktor-aktor yang dipilih juga teman-teman juga yang kita sering nongkrong dan sering bercanda, jadi pikiran bakal bercanda gitu. Jadi pas latihan kita kayak ya bercanda, nggak taunya yang datang 3.500 orang yang udah serius banget. Terus Vindes nyewa bus lah untuk kita segala macamnya. Waduh, ini serius juga Pak. Jadi pada akhirnya pas kita masuk, pas kita persiapan sebelum tanding volley, akhirnya kita milih kayaknya kita serius deh guys, ini kayak gak bisa bercanda nih. Karena 3.500 orang nih nggak mau nonton yang coba bercanda pastinya kan. Jadi akhirnya udah kita serius dan ternyata seru juga gitu akhirnya, untungnya jadi seru tuh sih bahkan volley itu. Kalau persaingan ini Kak, persaingan fashionnya, outfitnya, Outfit. kayak keren-kerenan gitu Kak. Outfitnya sih tergantung endorsan ya. Kayak sepatu nggak boleh kalah nih sama ini nih. Iya, nggak semua orang juga sih yang suka. Tapi ada beberapa yang suka fashion, tapi itu kayaknya bukan main attention kita, bukan yang kita perhatiin banget sih. Nggak sengaja aja, kebetulan emang kita suka. Jadi kelihatannya kayaknya saling ini, tapi kita nggak kayak cewek-cewek kalau ngomongin sepatunya baru ya, tasnya keren gitu, kita nggak sih, kita kayak udah gitu. Jadi nggak ada persaingan kalau dia di fashion, belum ada. Kecuali kalau sama Desta sih sering gitu, sepatu lu murah, ini emang dia kurang ajar. Tapi mahal kan Kak? Oh iya, walaupun jelek mahal. Gimana? Thank you. Thank you teman-teman.